Gyu Tamioka dong bang atas nama Benny Entain. Oke, kita buat bersama-sama ya teman-teman di tutorial menggambar tanpa teori sebelum kalian kebingungan. Nah teman-teman, seperti biasa kita buat dulu matanya ya teman-teman, karena kalau matanya mirip yang lain pasti ikut mirip, begitulah. Sambil melihat tutorialnya, ada kalanya kita harus tahu dulu ya gimana cerita Gyu masa kecil. Dulu waktu kecil, Gyu Tamioka hidup bersama dengan adiknya yaitu Sutako Tamioka. Sayangnya, Tamioka Sutako mati karena melindungi Gyu dari serangan demon. Masalahnya, tak ada yang percaya dengan perkataan Gyu kalau demon yang membunuh adiknya. Di sini Gyu dianggap gila dan dia kabur sampai akhirnya dia bertemu dengan Sakonji Urakodaki dan menjadi muridnya. Membuka jalannya untuk menjadi pemburu demon bahkan seorang pilar. Meskipun penampilannya kalem dan tidak senyum, Gyu memikirkan komentar orang lain tentangnya. Gyu Tamioka adalah karakter dengan sifat kalem dan cool di dalam serial ini. Tapi ternyata dia sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tak hanya itu, Gyu juga ternyata cukup memikirkan komentar orang lain tentang dirinya. Meskipun mencoba tidak peduli, tapi kalau ada orang yang komentar Gyu itu sendirian dan tidak punya teman serta sulit bergaul, maka dia bisa marah. Shinobu adalah satu-satunya Hashira yang bisa dianggap dekat oleh Gyu, mengingat dia memang sulit bergaul. Sepanjang serialnya, ekspresi Gyu selalu serius sehingga dia jarang tersenyum apalagi di depan orang lain. Satu-satunya Hashira yang pernah melihat Gyu tersenyum adalah Shinobu Kocho. Reaksi Shinobu melihat senyuman Gyu pun gabungan terkejut dan jijik secara bersamaan. Gyu memiliki moral keadilan yang sangat tinggi, misalkan saat dia mempertaruhkan nyawanya demi Tanjiro dan Nezuko. Selain itu, dia juga salah satu Hashira yang tidak memanfaatkan jabatannya sembarangan dan tidak sombong juga dengan posisinya. Mengapa Gyu tidak merasa kalau dirinya itu tidak layak menjadi seorang Hashira? Kalian sudah tahu pasti ya ceritanya bagaimana si Gyu ini tidak mau menjadi seorang Hashira. Dan dia itu berpikir bahwa dia itu seharusnya mati. Dan temannya itu yang layak menjadi seorang Hashira. Kita bayangkan saja Anda dan 5 orang lainnya berada di sebuah ruangan yang kemudian dibom. Cukup gelap ruangannya. Anda diselamatkan oleh orang lain dan kemudian mereka mati dan hanya Anda yang bertahan. Anda mulai percaya bahwa orang lain seharusnya selamat dan bukan Anda. Inilah yang kemudian menjadi rasa bersalah korban. Variasinya juga bisa berbeda. Tapi Gyu punya variasi rasa bersalah korban. Begitulah. Ketika Anda mengalami hal ini, Anda harus terus-menerus merasa seolah-olah Anda lebih rendah secara fisik ataupun mental dibandingkan orang lain. Yang pada dasarnya adalah rasa tidak aman. Orang dengan penyakit ini juga bisa memiliki harga diri yang rendah. Gyu memiliki ini yang menjelaskan mengapa dia selalu menjauhkan diri dan berpikir dia ini tidak cukup baik untuk menjadi seorang Hashira. Manga menjelaskan kemudian di arc pelatihan Hashira bahwa Gyu dan Sabito mengenal satu sama lain yang menjelaskan mengapa setengah dari Haori Gyu adalah setengah dari Haori Sabito. Dia kehilangan Sabito dalam seleksi akhir di mana mereka adalah teman baik. Dia mengembangkan kompleks inferioritasnya dari kematian Sabito. Percaya bahwa dia lebih rendah daripada Sabito dan kematiannya juga memperburuk rasa bersalah korbannya. Percaya bahwa Sabito seharusnya hidup melihat dia membunuh setiap iblis di gunung seleksi akhir tahun itu. Hal ini masih mempengaruhi dirinya saat ia menjadi seorang Hashira. Percaya bahwa ia lebih rendah dan tidak pantas berdiri di samping para Hashira. Meski usai pertarungan dengan Muzan, ia terlihat lebih bahagia di volume manga terakhir Demon Slayer ketika Tanjiro dan Nezuko terlihat menyapanya dan Urokodaki. Jadi ya itulah sebabnya mengapa Gyu Tamioka itu merasa rendah hati dan tidak mau bergabung terhadap korps Hashira, para pembunuh iblis tingkat atas ya teman-teman. Lalu kemudian di episode kemarin kalau kalian sudah nonton, Gyu itu disadarkan oleh Tanjiro Kamado yang mengingatkannya kepada temannya Sabito. Begitulah. Nah teman-teman, untuk proses pengarsiran dan pewarnaan sengaja saya percepat ya biar durasinya tidak terlalu panjang. Mohon maaf bila gambarnya jelek, semoga kalian menyukainya dan semoga kalian dapat mencoba di rumah dengan sangat mudah. Lakukan dengan perlahan, jangan pernah terburu-buru, nikmati semua prosesnya. Karena semua hal itu butuh proses. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye!